Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua diberkati pada hari ini. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati pada hari ini? Haleluya. Kita orang-orang percaya hidup di dalam berkat Allah, bukan kutuk ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah pada saat ini adalah hikmat dan wahyu. Kita akan buka di Efesus 1 ayatnya ke-16 sampai ayat yang ke-20. Efesus 1 ayat 16 sampai ayatnya 20. Saya akan bacakan dan saudara silakan menyimak, melihat di screen. Saudara di screen sudah ada, baca ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara yang kekasih, kitab Efesus ini adalah surat dari Rasul Paulus yang Rasul Paulus kirim kepada jemaat yang di Efesus. Pada waktu Rasul Paulus berada di penjara. Saudara, kita belajar, kalau kita belajar tentang tempat atau daerah di Efesus ini, saudara yang kekasih, daerah ini terkenal dengan daerah yang masih menyembah dewi kesuburan. Ya, dewa kesuburan, saudara. Dan daerah ini juga, saudara, orang-orang yang tinggal di Efesus, mereka terkenal juga, saudara. Mereka bukan hanya masih menyembah dewa atau dewi kesuburan, tetapi mereka juga menyembah kaisar pada saat itu. Jadi kaisar kalau disembah itu nilainya sebagai Tuhan. Tapi kita bersyukur untuk jemaat di Efesus ini. Mereka dengan teguh beriman kepada Tuhan. Mereka menjadikan Tuhan adalah Allah mereka, bukan dewa dan dewi itu, saudara yang kekasih. Walaupun di sekitar mereka menyembah dewa kesuburan dan menyembah kaisar. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya Paulus dengan jelas dikatakan di ayat 16 ini, dia berkata, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi Paulus mengucap syukur untuk jemaat di ini. Dia mengucap syukur, kalau mengucap syukur itu, mengucap syukur bukan karena situasi dan keadaan yang kita alami, tetapi mengucap syukur karena kita punya Allah yang luar biasa, yang dapat menolong kita di dalam keadaan dan situasi. Demikian Paulus mengucap syukur untuk jemaat ini, di tengah-tengah keadaan dan situasi, di tengah-tengah penyembahan berhala. Ya, saudara, menyembah kaisar itu menyembah berhala, saudara. Menyembah dewi kesuburan itu menyembah berhala. Tetapi jemaat di Efesus ini menjadi jemaat yang teguh menyembah Allah mereka. Haleluya. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya Paulus mengucap syukur. Dan Paulus berkata, aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Saudara, penting sekali ya, di mana kita melihat bahwa Paulus mengingat jemaat ini dengan doa-doanya. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita berdoa untuk orang lain? Apakah kehidupan kita ingat kepada orang-orang lain? Dari mimbar ini, saya sudah sering berkata bahwa mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang lain. Saudara, kita lihat Paulus di tengah-tengah penderitaan, di mana dia berada di penjara, dia tidak fokus kepada dirinya. Coba kalau kita ada di penjara, fokus kita apa, saudara? Berdoa supaya Tuhan tolong lepaskan aku dari penjara. Fokus kita ada pada diri kita. Tapi Paulus tidak. Dia fokus kepada jemaat, saudara yang kekasih. Dia fokus kepada orang lain. Saudara yang kekasih, ini luar biasa.
Haleluya. Dan tidak mungkin Paulus bisa melakukan itu sebagai manusia. Tapi saya percaya. Kenapa Paulus bisa melakukan itu? Karena ada kuasa Roh Kudus yang menguasai Paulus. Sehingga dia bisa melakukan itu, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, doa sangat penting, saudara. Dan kita lihat, apa sih yang diminta oleh Paulus di dalam doanya? Kita lihat, saudara yang kekasih, di ayat 17 ini, saudara. Dikatakan, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia meminta kepada Allah, Tuhan kita, namanya Yesus Kristus. Saudara, kalau Anda meminta sesuatu, jangan lupa, minta itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu. Dia berdoa supaya jemaat ini diberikan roh hikmat di ayat 17. Dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Saudara yang kekasih, tanpa roh hikmat bekerja di dalam kita, dan wahyu bekerja di dalam kita, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Saudara, mungkin kita bisa mengetahui, kita mungkin bisa baca firman Allah, saudara yang kekasih. Tetapi kalau kita hanya baca firman Allah sebagai informasi buat kita, sebagai pengetahuan buat kita, saudara yang kekasih, Anda akan terjebak di sana, sehingga Anda tidak bisa berjalan dengan kuasa firman Allah ini terjadi di dalam kehidupanmu. Roh hikmat dan pewahyuan ini, kalau dia bekerja di dalam diri seseorang, seseorang ini akan bisa mengenal Allahnya. Mengenal, tentunya dikatakan di sini mengenal dia dengan benar. Saudara, kalau mengenal Tuhan itu harus dengan benar. Banyak orang mengenal Tuhan, tetapi tidak benar. Ini namanya bukan mengenal, saudara. Ini palsu pengenalannya. Seandainya saya kenal suami saya, bukan seandainya, saya kenal of course suami saya, saudara. Saya tahu siapa dia. Karena saya mengalami dia, hidup dengan dia setiap hari. Jadi mungkin orang lain yang cuma tahu tentang suami saya, tidak mengenal dia. Mungkin Anda cuma lihat dari kulit luarnya saja. Tetapi saya mengenal dia. Yang dipakai kata di sini adalah mengenal. Saudara, ya. Kalau bahasa Inggris dikatakan knowledge, mempunyai knowledge, pengetahuan. Saudara, saya lebih suka pakai kata mengenal. Ya, saudara mengenal ini adalah bukan hanya mengetahui, bukan hanya punya knowledge, tetapi mengalaminya. Kita mengalami, saya mengenal suami saya, dan saya mengalami dia setiap hari di dalam hidup saya. Ini arti mengenal. Saudara, tentunya kita bisa mengenal kalau ada roh hikmat dan wahyu bekerja di dalam kita. Nah, sekarang apa sih roh hikmat dan wahyu itu? Kita akan lihat nanti, saudara yang kekasih. Nah, Roh Kudus ini sangat berperan aktif dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan roh hikmat. Roh hikmat ini adalah hikmat yang keluar atau diproduksi oleh roh Allah. Makanya dibilang roh hikmat. Jadi yang memiliki hikmat itu adalah roh Allah, bukan kita. Jadi ini bukan hikmat dari dunia ini, tetapi ini hikmat yang berasal dari Allah, dari roh Allah. Makanya disebut roh hikmat. Saudara yang kekasih, peranan Roh Kudus sangat penting sekali. Khususnya pada waktu firman ini atau tulisan ini, surat ini ditulis buat jemaat di Efesus. Supaya jemaat di Efesus, mereka bukan hanya, saudara, tahu
tentang Allah mereka. Tetapi mereka boleh mengalami Allah mereka setiap hari dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Yaitu situasi penyembahan berhala dan menyembah kaisar pada saat itu. Saudara, di dunia ini, yang kita hidupi dunia yang sudah broken ini, ada banyak hal-hal yang bisa menghalangi kita. Ada banyak hal-hal yang bisa menginstruct kita untuk berhenti, saudara, menyembah Allah kita. Atau berhenti, saudara, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk itu, Anda harus mengalami Tuhan di dalam kehidupanmu. Firman Tuhan bukan hanya kita baca dan menjadi tadi yang saya katakan knowledge, atau menjadi pengetahuan atau informasi buat kita. Saudara, kalau cuma sekedar itu hanya sampai di tulisan. Bukan menjadi kehidupan bagi kita. Nah, penting sekali kita mengerti apa itu roh hikmat. Roh hikmat dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara yang kekasih. Roh Kudus yang sudah dianugerahkan kepada kita, itu adalah jaminan hidup buat orang percaya. Itu adalah materai buat orang percaya. Bahwa orang percaya ini adalah milik kepunyaan Allah. Kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 22. Dikatakan memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Terima kasih. Jadi saudara yang kekasih, ini berbicara bagaimana Roh Kudus menjadi jaminan buat hidup kita. Supaya kita memperoleh semua yang Allah sediakan bagi kita. Saudara, Allah telah menyediakan secara sempurna kemenangan bagi kita lewat kehidupannya. Untuk itu, saudara yang kekasih, Roh Kudus yang akan membuat semua ini terjadi dalam hidup kita. Lewat apa, saudara? Lewat roh hikmat bekerja dan pewahyuan bekerja. Sehingga kita bisa mengenal Allah kita. Mengenal artinya tadi saya katakan, mengenal artinya kita mengetahui tentang dia dan mengalami dia hari lepas hari. Apa arti hikmat? Hikmat saya pakai bahasa Ibrani. Ya. Hikmat ini adalah bahasa Ibraninya chokma. Yang berarti keterampilan, ketajaman pikiran, kebijaksanaan, atau pandai menggunakan akal budi. Tetapi saudara, bukan sembarangan. Akal budi yang seperti apa? Akal budi yang dituntun atau dibimbing oleh Roh Allah sendiri. Sehingga mampu memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan, hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan Allah, hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Ini hikmat. Pada waktu roh hikmat itu bekerja di dalam kita, kita akan bisa melihat secara benar. Kita akan berjalan, mengalami kebenaran itu sendiri. Kita akan mengalami hal-hal yang sifatnya kekal dalam hidup kita. Artinya kekal, artinya terus menerus, bukan naik turun. Saudara, banyak orang mengalami Tuhan naik turun. Hari ini hidup di dalam kebenaran, besok di dalam daging. Saudara, ini naik turun. Ini bukan hidup kekal. Kekal adalah terus menerus. Dan hidup memuliakan Tuhan. Jadi kehidupan ini hanyalah untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang berjalan dengan hikmat Allah. Hikmat yang dipenuhi oleh Roh Allah.
saudara kekasih, adalah orang-orang yang mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupannya. Mereka bisa berjalan tanpa melakukan kesalahan. Ini luar biasa. Hikmat surgawi, hikmat yang berasal dari Roh Allah. Saudara, ada banyak hal di dalam firman Allah yang pada waktu kita membaca itu seperti kayak terselubung. Kita perlu hikmat untuk mengerti firman Allah ini. Tahukah Anda bahwa Tuhan sebenarnya dari dulu, pada waktu Alkitab ini ditulis, saudara yang kekasih, Alkitab ini menjadi satu buku yang ditulis tentunya. Tidak jadi begitu aja, ada yang menulisnya. Orang-orang ini diilhamkan oleh Roh Kudus pada waktu mereka menulis firman Allah ini. Di mana Allah ingin menyatakan dirinya kepada orang-orang ini. Dia ingin memperkenalkan dirinya. Saudara, kalau Anda mempunyai hikmat Allah, Anda akan bisa melihat dia dan mengenal dia. Sehingga Anda bisa melakukan keputusan-keputusan kebenaran yang berasal dari dia. Itu hikmat. Penting sekali ada dalam kehidupan manusia. Orang percaya. Sekarang kita akan lihat apa itu wahyu. Wahyu, bahasa Ibraninya adalah apokalipsis. Uncovering, bahasa Inggris. Atau to reveal. Yang berarti menyingkapkan apa yang sebelumnya tersembunyi. Uncovering, terbuka. To reveal, saudara. Ya, jadi yang tadinya nggak ada, disingkapkan. Yang tadinya kita tidak mengerti, jadi terbuka kepada kita. Rahasia-rahasia kebenaran firman Allah. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh yang namanya pribadi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Anda tidak bisa mencapai ini dengan kemampuanmu sendiri. Gak bisa. Kalau Anda tidak ada revelation, Anda tidak bisa melihat Allah dan mengalami Allah dalam hidup. Gak bisa. Kalau kita lihat Yohanes di Patmos, dia dibukakan hal-hal yang terselubung untuk akhir zaman ini. Dia bisa melihat dengan jelas. Dan dia mengalami Tuhan di sana. Ini luar biasa. Saudara, saya rindu gereja Tuhan di akhir zaman ini. Anda mengalami roh hikmat bekerja dalam dirimu. Dan pewahyuan bekerja di dalam dirimu. Sehingga Anda boleh berjalan di dalam kebenaran. Kemenangan yang sesungguhnya. Boleh bilang amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih. Kedua hal ini pada waktu bekerja dalam diri orang. Dikatakan kita lihat ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Pada waktu saudara roh hikmat dan pewahyuan ini bekerja. Kita bisa mengenal Allah kita. Jadi mengenal Allah tadi saya sudah katakan bukan karena kita, tapi Allah yang mengenalkan dirinya. Dia yang memberitahu kepada kita siapa dia. Makanya pentingnya Roh Kudus di sini. Dan dikatakan tadi menjadikan hatimu terang. Berbicara tentang mata hati, saudara ini berbicara tentang roh, manusia roh kita. Manusia roh kita langsung jadi terang, saudara. Amin. Saudara, kalau terang, semua kelihatan jelas. Tidak ada kegelapan di sana. Manusia roh ini harus senantiasa terang, saudara. Sehingga dapat menerangi jiwa kita. Saudara, penting sekali. Pada waktu
roh hikmat dan pewahyuan ini bekerja, saudara, mata hati kita pun menjadi terang. Dapat melihat. Apa sih yang kita bisa lihat? Dikatakan, agar kamu mengerti apakah yang terkandung dalam. Saudara, jadi bukan hanya melihat, tetapi Roh Kudus akan memberi kita pengertian. Dibukakan, diwahyukan kepada kita. Yang terselubung dibukakan kepada kita. Sehingga kita bisa melihat apa yang terkandung di dalamnya. Saudara, kalau bicara kandungan, ya, kandungan itu tidak kelihatan, saudara. Ya, kalau seorang ibu lagi mengandung, ya, saudara, orang gak bisa lihat bayi yang ada di dalam situ. Tetapi, saudara, kalau orang zaman sekarang tuh udah bisa pakai, ya, teknologi USG, itu bisa dilihat bayinya di dalam rahim. Saudara, yang terkandung itu gak kelihatan di dalam Allah. Tetapi itu bisa kelihatan pada waktu roh hikmat dan pewahyuan itu bekerja. Kita bisa melihat apa yang menjadi kepunyaan Allah. Kita bisa melihat apa yang disediakan Allah. Kita bisa melihat Allah dengan jelas. Waktu kita lihat sekali lagi. Waktu Yohanes, Rasul Yohanes melihat. Dikatakan dia tersungkur di kaki malaikat itu, saudara, pada waktu dibukakan. Saudara yang kekasih, malaikat itu bilang, berdiri, aku sama dengan engkau. Saudara, artinya apa? Kita harus tersungkur di kaki Tuhan. Artinya, dia mengalami penglihatan itu, melihat, menggalami Tuhan dalam hidupnya. Ini luar biasa. Dibuka mata rohani kita. Sehingga kita boleh berjalan dengan manusia roh kita, bukan manusia daging kita. Haleluya. Dikatakan, apa sih yang terkandung? Yang terkandung itu, saudara yang kekasih, adalah panggilannya. Ya, sebentar, saya mau buka ayat saya. Oke. Dikatakan, apakah yang terkandung dalam panggilan Allah? Nah, panggilan Allah ini, saudara yang kekasih, kalau kita lihat, untuk apa? Yang pertama, kita akan belajar, apa sih yang terkandung di dalam panggilan? Yang pertama adalah mengenal panggilan Allah itu sendiri. Saudara, ayat pendukung saya ambil di Yeremia 1 ayat 5. Dikatakan, akhirnya, mulailah imam besar. Ini akhirnya mulai imam besar ini tidak ada. Ya. Jadi dimulai sebelum. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara yang kekasih, Nabi Yesaya mengerti sekali panggilannya. Nabi Yeremia mengerti sekali panggilannya. Dia dipanggil untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, panggilan Allah juga datang kepada kita. Panggilan Allah datang kepada kita. Kita lihat di Amanat Agung. Dibilang supaya kita pergi menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Dan mengajar mereka. Amin. Ini berbicara bagaimana kita harus memberitakan Allah. Memberitakan Injil kepada dunia ini. Ini adalah panggilan kita. Dan orang yang dimana roh hikmat, pewahyuan bekerja, sehingga dia bisa mengenal Allah, diterangi mata hatinya, atau manusia rohnya yang berjalan. Orang seperti ini, saudara, dia bukan hanya mengerti panggilannya, tetapi dia mengalami panggilan itu.
Artinya dia hidup di dalam memberitakan Injil kerajaan Allah. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nomor 2. Nomor 2 adalah tetap di ayat 18. Dikatakan di Efesus, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, ada hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan segala sesuatu disediakan bagi kita untuk orang kudusnya. Yaitu kekayaan. Kita akan lihat kekayaan apa sih? Kekayaan Allah itu. Nomor 2 adalah mengetahui kekayaan Allah. Kita buka di Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Amin. Saudara kita ternyata menjadi ahli waris. Ya, karena kita adalah anak. Kekayaan orang tua biasanya ahli warisnya anaknya, saudara. Ya, itu biasanya demikian. Begitu juga kita dikatakan di sini telah diangkat menjadi anak-anak Allah, amin. Jadi kita berhak mewarisi warisan dari Allah. Katakan amin. Warisannya apa sih? Warisan dari Allah. Warisan dari Allah ini berbicara tentang kerajaannya. Saudara, kalau kita berbicara warisan, biasanya warisan itu akan diberikan pada waktu seseorang akil balik. Ya. Misalnya, orang tuanya meninggal. Dan warisan ini akan diberikan tentu kepada anaknya. Tetapi karena anaknya masih kecil, warisan ini tidak akan diberikan kepada anak ini dulu. Sampai tunggu anaknya akil balik. Anaknya menjadi dewasa. Ya, baru warisan ini akan diberikan. Kecuali kalau anaknya sudah dewasa, baru diberikan. Karena anak kecil tidak mungkin bisa mengelola warisan ini. Yang ada warisan, dia beli permen semua, 1 miliar permen, ya, saudara. Jadi warisan akan diberikan pada waktu akil balik. Saudara, pada waktu roh hikmat itu, dan pewahyuan bekerja, sehingga kita bisa mengenal Allah. Dan ada terang di dalam mata hati kita bisa terang. Yaitu kita berjalan di dalam roh Allah. Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang akil balik. Yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang menikmati warisan kerajaan Allah ini. Firman Allah berkata, surah di doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Saudara, jadi warisan itu nggak kita tunggu sampai kita masuk surga dulu. Baru kita terima kerajaan Allah itu. Tetapi sejak Anda ada di dunia ini, Anda sudah berhak memakai atau menerima kerajaan Allah itu di dalam hidupmu dan menikmati apa yang Tuhan sediakan di dalam kerajaannya buat kita. Tetapi akil balik dulu. Saudara, dewasa di dalam Tuhan. Mengalami Tuhan. Tidak naik turun. Kalau saya katakan naik turun. Haleluya. Ini nomor 2. Sekarang nomor 3. Saudara yang kekasih. Kita akan lihat nomor 3. Kita pindah ke ayat 19. Dikatakan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita. Yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini di Efesus 1, saudara. Nomor 3. Pada waktu roh hikmat dan pewahyuan itu bekerja. Sehingga kita bisa mengenal Allah. Saudara. Dan berjalan di manusia roh kita. Saudara, kita akan mengalami yang namanya mengenal kuasa Allah. Nomor 3 adalah mengenal kuasa Allah. Kita lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan,
Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Kuasa di mana? Di surga dan di bumi. Makanya ada firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi akan diikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kok buat kita? Apa yang kita lakukan? Padahal ini diberikan kepada Yesus. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ini saudara, dan ketahuilah. Ketahuilah, Tuhan mau supaya kita tahu bahwa aku Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Amin. Saudara, ini berbicara apa? Yesus, di mana kuasa, yaitu kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Dia ada di dalam kita, menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Amin. Berarti kuasa itu menjadi milik kita. Kuasa yang di bumi dan kuasa yang di surga. Katakan amin. Haleluya. Saudara, ini yang terjadi. Saudara, ini yang harus kita alami. Di mana kita boleh hidup, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kuasa telah diberikan kepada kita. Kuasa dari Yesus. Kuasa lewat Roh Kudus-Nya. Ya, kalau bicara Bapa, bicara Anak, bicara Roh Kudus, itu ketiga yang esa. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita bicara Yesus, kita bicara Bapa, kita bicara Roh Kudus. Jadi pada waktu Yesus bilang, aku menyertaimu, di situ roh yang ada di dalam kita, yang bekerja atas kita. Sehingga menyalurkan kuasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berjalan dengan kuasa ini seumur hidup kita. Kuasa yang ada di dalam kita. Dikatakan kuasa seperti apa? Yaitu kuasa Roh Kudus. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kalau engkau berjalan dengan roh yang demikian, siapakah lawanmu? Tidak ada lawan. Haleluya. Saudara yang kekasih, inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Berjalan di dalam roh hikmat dan pewahyuan. Sehingga kita bisa mengenal Allah. Dan mata hati kita dapat diterangi setiap hari dalam kehidupan kita. Sangat penting kita harus menyadari ini. Mengerti, memahami, menikmati, dan menjadi bagian daripada roh hikmat bekerja dan pewahyuan dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya? Supaya kita bisa memperoleh roh hikmat itu bekerja dan pewahyuan. Saudara, tadi dikatakan di awal 16, 17 dibilang di Efesus 1 ayat 17 dikatakan bahwa Paulus apa saudara yang kekasih? Ayat 16 dikatakan dia berdoa buat jemaat di Efesus. Untuk memperoleh ini, roh hikmat bekerja dan pewahyuan, kita harus berdoa, memintanya kepada Tuhan. Ini berbicara ada hubungan intim dengan Allah. Di mana doa itu bukan hanya satu hari, tetapi doa ini setiap saat. Artinya kita berhubungan dengan Allah setiap saat. Yang kedua, kita harus punya kerinduan. Jadi bukan cuma minta lip service, tahu doa lip service. Tuhan tolong bla 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 bla, tapi enggak minit, enggak apa? Tidak dari hati kita. Tidak punya keinginan. Ya. Jadi cuma asal bunyi lip service. Ya. Jadi yang nomor 2 adalah kita mempunyai keinginan, desire. Yang ketiga adalah kita harus bertekad. Saudara,
Kalau cuman keinginan, terkadang hanya bilang begini, aduh aku pengen banget deh pergi ke situ. Saya pengen banget deh makan bubur Manado. Tapi kita nggak mau buat bubur Manado itu. Ya Anda cuma ingin nggak pernah makan-makan. Saudara, tapi kalau tekad, kita mempunyai satu tekad. Kita mempunyai satu tekad yang akan membawa kita, move kita. Sehingga kita, sampai kita dapat memilikinya. Saudara yang kekasih, tekad itu bukan pasif. Tekad itu gerakan. Ya. Jadi bukan aktif tekad ini. Artinya, jadi ada gerakan roh di dalam kita yang move us, menggerakkan kita sehingga kita dapat melihat atau dapat mengalami roh hikmat itu bekerja di dalam kita, dan kita dapat wahyu atau pewahyuan itu bekerja disingkapkan kepada kita. Sebelum kedua hal ini terjadi, kita akan terus menerus never give up, tidak menyerah dengan tekad kita sampai kita memperolehnya dan kita hidup di dalamnya, sehingga kita bisa diterangi terus oleh Roh Kudus berjalan di manusia roh kita setiap hari dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan.